kuasa-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami, menjamah kami, memenuhi kami dengan hadirat-Mu yang kudus. Layakkan kami untuk kami menyembah Engkau, untuk kami melayani Engkau pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Inilah pujian kami, inilah sembah kami yang kami bawa di hadirat-Mu. Yesus, haleluya. Amin, haleluya. Pujian dan syukur
kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami sadar kalau kami saat ini ada, itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Dan kami sangat bersyukur Tuhan. Kami boleh menaikkan setiap pujian penyembahan kami di hadirat-Mu. Saat ini kami membawa hati kami untuk kami memuji, untuk kami menyembah, dan untuk kami memuliakan Engkau ya Bapa. Dengan kerendahan hati kami, biarlah setiap pujian penyembahan kami senantiasa bisa berkenan dan bisa menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan saat ini kami yakin dan percaya Tuhan ada bersama kami. Tuhan menilik setiap hati kami, dan Tuhan akan masuk dalam pribadi lepas pribadi kami untuk mengubah kami untuk bisa menjadi baru di hadapan-Mu ya Bapa. Urapi setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini dengan urapan yang dari Tuhan. Berikan hikmat yang dari Tuhan, supaya setiap anak-anak-Mu boleh dibaharui Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Karena inilah kerinduan kami untuk terus datang di hadirat Tuhan, untuk terus datang untuk menyenangkan Tuhan. Kami perlu Engkau ya Bapa dalam kehidupan kami, karena tanpa Engkau kami akan lemah, kami tidak akan pernah mampu. Tetapi Tuhan, Kau selalu memberikan kami kekuatan, Kau selalu memberikan kami pengharapan, dan kami percaya di mana kami punya iman percaya kepada-Mu ya Bapa, sukacita, damai sejahtera akan senantiasa menyertai setiap kehidupan kami anak-anak-Mu ya Bapa. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan altar, WL, singer, pemain musik, bahkan hamba-Mu nanti yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan semuanya hikmat yang dari Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan saja yang bekerja dan memampukan setiap mereka untuk memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Bapa. Kami siapkan hati kami puji, kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Selamat kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Waktu selanjutnya serahkan pada Mbak Rani yang akan memimpin pujian. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi yang lebih semangat. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita mulaikan ibadah pada pagi hari ini. Kita akan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita akan menjalin keintiman lebih lagi kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Allah yang kudus. Haleluya. Haleluya.
Tuhan. Haleluya.
firman Tuhan. Sebelum itu mari kita akan siapkan hati kita akan siapkan pikiran kita untuk boleh tertuju pada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang besar. Kami percaya Tuhan, hadir di tengah-tengah kami pada saat ini Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Setia
untuk kami mampu berjalan di tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Kami punya Tuhan yang senantiasa menyertai kami, memberi kekuatan kami, memberi jalan untuk kami tetap maju. Kami memuliakan Tuhan, kami setia, kami mengasihi Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kami. Urapi hamba-Mu, kami manusia biasa penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Ya, Roh Kudus yang memampukan kami sehingga setiap firman yang kami dengar itu datangnya daripada Tuhan yang memberi kekuatan buat kami untuk kami tetap semangat, untuk kami tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu. Amin. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan supaya kita menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Di tengah perjalanan hidup saudara dan saya yang penuh dengan tantangan, biar Tuhan menguatkan, Tuhan ada dalam hidup kita supaya kita dalam perjalanan semakin kuat di dalam Tuhan. Efesus 6 ayat 10. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam tuatan kuasanya. Sekali lagi, di dalam Tuhan. 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita bisa kuat bukan karena kekuatan saudara. Kita mampu, kita bisa berjalan menghadapi tantangan dan pergumulan hidup. Itu karena ada Tuhan yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan. Ya. Kita melihat ada orang-orang yang semakin lama ya, ikut Tuhan, justru semakin lemah dan lesu dalam menjalani kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan ukuran kita lama ikut Tuhan, lama melayani, kita setia. Tetapi ada orang-orang yang semakin lama ikut Tuhan justru ya semakin lemah dan semakin lesu, tidak semangat, tidak bergairah untuk menjalani kehidupan. Ini catatan yang pertama. Yang kedua, ada juga orang-orang yang semakin lama ikut Tuhan justru semakin kuat. Bahkan ya, sekalipun mereka diterpa oleh beragam kesulitan dan tantangan persoalan kehidupan, semakin kuat. Ini yang harus ada dalam kehidupan saudara dan saya. Semakin lama ikut Tuhan, harusnya semakin kuat. Dan kekuatan itu dipakai untuk melayani, dipakai untuk mengasihi Tuhan. Apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan ya, yang demikian ini? Yang pertama, cinta mula-mula kepada Tuhan sudah redup. Ibrani 6 ayat 12.
berkata, kita baca 2, 3, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapatkan bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Biar cinta mula-mula kita saat kita lahir baru, saat kita terima Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar ya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ada contoh-contoh di dalam Alkitab. Hana bergumul untuk mendapatkan anak. Dia tetap setia, walaupun ada ejekan, ada olokan, ada hinaan, tapi dia tetap percaya bahwa Tuhan akan mendengar doanya dan memberikan seorang anak yang namanya Samuel, yang kemudian menjadi imam di Israel. Abraham juga untuk menanti anak yang dijanjikan, yang menjadikan berkat keturunan untuk bangsa-bangsa nantinya diberkati Tuhan, harus menanti, harus melewati proses sampai usia tua lanjut, mestinya tidak mungkin mempunyai keturunan, tapi janji Tuhan itu digenapi. Oleh sebab itu dalam kehidupan saudara dan saya, apapun yang terjadi, kita tetap percaya. Apapun yang kita alami dalam proses. Next ya. Pernahkah kamu mengalami hal ini saat kamu nggak lagi bisa mengalami cinta Tuhan, seperti saat pertama kali kamu dilahirkan kembali? Saudara, biasanya kalau kita masih baru, kita lahir baru, kita percaya Tuhan, terima Yesus, itu semangatnya itu menggebu-gebu. Dan biarlah kita terus tetap semangat. Nanti kalau dalam perjalanan kita, pengiringan pelayanan kita kepada Tuhan, jangan mulai lemah, jangan mulai mundur. Ya, setiap kita pasti pernah mengalaminya. Tapi tahukah apa penyebabnya? Bisa jadi tanpa kita sadari, kita perlahan-lahan jauh dari firman Tuhan, kita meninggalkan Tuhan. Dan terlebih lagi, penyebab yang paling fatal adalah karena kita kembali jatuh ke dalam dosa, kembali kepada kehidupan yang lama. Akibatnya apa? Dosa itu membutakan kita dari kasih Tuhan, membuat kita menjadi orang percaya yang tidak punya gairah, tidak punya semangat, tidak punya api untuk melayani Tuhan. Contoh itu di jemaat Efesus. Jemaat Efesus dalam Wahyu 2 ayat yang keempat, Tuhan mengecam, Tuhan menegur jemaat Efesus. Wahyu 2 ayat yang keempat, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara, jemaat Efesus memang menerima pujian, dalam bahasa Yunani-nya kopos. Memang jemaat Efesus itu giat bekerja. Ya, lihat kembali ke ya. Dan giat bekerja keras, tidak kenal lelah dalam menjalani hidup. Bahkan dalam bahasa Yunani-nya hupomone. Ini jemaat Efesus memiliki kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi tekanan yang berat, tekun, tabah, rela menderita karena Kristus.
Saudara yang dikasih Tuhan, namun pada akhirnya Tuhan mencelah. Ya. Apa celahannya dikatakan? Perhatikan betapa dalamnya engkau telah jatuh, meninggalkan kasih yang mula-mula, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Inilah yang dialami oleh jemaat Efesus. Sebagai pelajaran contoh bagi jemaat di akhir zaman. Ada jemaat yang awalnya setia, awalnya sungguh-sungguh, awalnya pelayanan, kemudian mulai lemah, kemudian mulai mundur karena kesibukan, karena kesuksesan, karena keberhasilan. Jangan sampai Tuhan mencelah, jangan sampai kita kehilangan kasih yang mula-mula. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi yang pertama ini kita kehilangan cinta mula-mula. Cinta kita kepada Tuhan sudah redup. Ini yang membuat kita mulai lemah, mulai mundur, mulai kita sibuk dengan duniawi, sibuk dengan pekerjaan. Jadi penyebabnya yang pertama karena kita kehilangan cinta yang mula-mula. Cinta yang mula-mula kepada Tuhan redup, bahkan menjelang kepada kematian. Kemudian yang kedua, ini juga menjadi penyebab kita mulai gak sungguh-sungguh, kita mulai mundur, kita mulai lemah. Karena kita mengeraskan hati terhadap firman Tuhan. Kita baca bersama-sama Ibrani 5 ayat 13 dan 14. 2, 3. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Coba 1, 2, 3. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai pencindera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Mari, jangan mengeraskan hati terhadap firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu tidak akan bertumbuh, dan firman Tuhan itu tidak berbuah dalam kehidupan kita. Gak ada perkembangan, gak ada kemajuan, gak ada peningkatan. Sekian tahun lamanya mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, tapi masih seperti anak-anak. Salah sedikit ngambek, kemudian tidak mau ibadah karena mungkin pekerjaannya gak lancar, malas, kemudian rasa-rasen. Mungkin ada yang beranggapan, wah aku ke gereja kok tambah susah, aku ke gereja kok gak tambah diberkati. Nah, ini pandangan-pandangan yang negatif kita tinggalkan. Nah, supaya kita menjadi anak Tuhan, bukan seperti anak-anak secara rohani, kita nggak makan bubur terus, supaya kita juga mampu makan makanan yang keras-keras. Dan seringkali firman Tuhan juga datangnya sepertinya keras dalam hidup kita. Justru itu saudaraku, kita jadi kuat. Kalau kita makan nasi, kita makan makanan. Kalau kita hanya bubur, lemes saudara yang dikasih Tuhan. Saya pernah di panti asuhan. Itu hari penderitaan, itu hari Jumat. Setiap hari Jumat itu ada puasa. Tapi yang gak puasa di panti asuhan Ebenezer makan bubur saudara. Jadi kalau makan bubur
itu makannya cuma satu pagi saja, baru nanti tunggu kalau buka puasa baru makan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau orang Jawa belum makan nasi itu rasanya belum apa? Belum makan. Kalau cuma makanan-makanan yang ringan-ringan, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, dalam hal kerohanian kita juga, supaya kita juga kuat, mampu menerima firman Tuhan yang mungkin keras. Ada jemaat yang senang firman Tuhan, senangnya lucu-lucu, jadi nggak mau datang ke gerejanya, dia cari ke gereja lain sih, ada mungkin lucu-lucu nih. Jadi ya, kalau boleh lucu-lucu dari YouTube dia lawa atau dia apa jenis sing sekarang itu stand up itu, ya saudara yang dikasih Tuhan. Nah, next ya, seseorang yang tidak bertumbuh secara rohani disebabkan karena mereka tidak menerapkan firman Tuhan dalam hidupnya, sehingga mereka tidak terbiasa dengan hal-hal rohani yang jauh lebih besar. Kalau kita sudah mulai melupakan hal yang lebih besar, hal yang rohani, masalah ibadah, masalah yang utama untuk hidup sekarang, untuk hidup yang akan datang, ini mulai dilupakan. Kemudian mulai beralih kepada kesibukan karena tuntutan, karena butuh untuk ini, untuk itu. Jadi harus bekerja siang malam, banting tulang. Tapi kalau tulang dibanting nih, banting tulang artinya itu kaki dipakai kepala, kepala dipakai kaki. Kemudian kita sepaneng, kita kerja. Ya kita memang harus semangat, jemaat harus semangat bekerja. Tapi juga ada waktunya untuk beristirahat, ada waktunya untuk santai, untuk tenang. Tapi ada kebalikan, ada orang kalau sudah diberkati, waduh, ingin senang, ingin santai, tapi hanya untuk piknik, jalan-jalan ke gunung, ke pantai. Ini saudaraku tidak menikmati damai sejahtera yang sesungguhnya. Datang ke rumah Tuhan, beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan sudah mempersiapkan dari seminggu. Aku rindu beribadah pada hari Minggu di rumah Tuhan. Apalagi yang ambil bagian dalam pelayanan harus dipersiapkan. Kita rindu nanti pelayanan di tempat ini semakin hari semakin baik. Sekarang yang pelayanan altar di sini ada ikut doa. Kemudian bukan hanya yang pelayanan altar, yang tidak ikut juga ikut menjadi pendoa. Itu tujuannya itu apa? Atmosfer kuasa Roh Kudus melawat, menjamah kita saat kita beribadah kepada Tuhan. Amin. So kita merasa nyaman, kita merasa sejahtera. Ada Tuhan di dalam ibadah kita. Kemudian yang ketiga, ini penyebab yang negatif, membuat kita lemah, membuat kita tidak berdaya. Karena mereka lamban mendengarkan. Ibrani 5 ayat 11. Tentang 2-3, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Naiknya. Biasanya orang yang malas ya, mendengar akan sulit untuk bertumbuh. Oleh sebab itu, sukalah mendengar. Seorang murid yang ada di sekolah, kalau memperhatikan, mendengar apa yang disampaikan oleh gurunya, saudara, murid itu akan pintar. Murid itu akan menjadi, nantinya dia punya wawasan, punya pengetahuan berbeda yang tidak mendengar, memalingkan. Sama seperti Eutikus, ketika dia tidak fokus kepada firman Tuhan, dia jatuh mati. Nah, saudara yang dikasih, karena bagi mereka firman Tuhan itu semacam beban berat yang harus dimikul.
Coba kita baca. Kemudian mereka cenderung akan selalu mencari alasan untuk menghindar saat diperhadapkan dengan pilihan. Memang kita ikut Tuhan itu harus bayar harga. 1 Yohanes 5 ayat 3 coba dibacakan. Sebab inilah kasih ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Saudara, biarlah kita mendengar seperti seorang murid, dan kemudian kita belajar menurut, melakukan sebagaimana kita sebagai anak harus menurut, mendengar kepada orang tua. Itu bagian dari firman Tuhan. Terkutuklah kalau orang yang menghormati, orang yang itu ajaran firman Tuhan diberkati. Amos 7 ayat 12 sampai 13. Amos 7 ayat 12 sampai 13. Atau kita baca di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. 1 Yohanes 4 nek tadi ya. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah? Kalau kita mendengar, kalau kita menerima firman, iman itu akan muncul, iman itu akan bertumbuh, dan iman itu akan mengalahkan dunia. Apa yang ada di dalam dunia itu? Keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata, dan segalanya, dan yang mengarah kepada kebinasaan iman kita. Jadi sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Kita ini lahir dari Allah. Kita menjadi anak yang lahir baru. Kita menjadi anak Tuhan. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia itu apa? Iman kita. Puji Tuhan. Mari iman kita tingkatkan, teguh, semakin kuat. Karena apa? Sering mendengar firman. Karena apa? Sering beribadah. Karena apa? Sering berdoa, sering menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Doa pagi berjalan Senin sampai Sabtu, doa Selasa, doa Rabu, kemudian doa pelayan Natal hari Jumat. Puji Tuhan, hampir tiap hari di gereja ini ada kegiatan rohani. Puji Tuhan. Mari kita semangat. Bukan hanya yang tugas pelayan Natal pada Jumat, tidak. Mungkin ada yang orang tua yang ingin menjadi pendoa. Justru itulah ada seorang pengkhotbah besar. Dia berhasil, dia sukses menjadi punya gereja, punya jemaat besar. Itu berhasil karena ada jemaat yang mendoakan. Puji Tuhan, di sini kita saling mendoakan, saling menguatkan, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Inilah yang dikehendaki Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anggota tubuh Kristus. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi semakin kuat dalam Tuhan itu membutuhkan dua hal yang utama dalam hidup kita. Yang pertama, mengenal Kristus adalah rahasia Allah, yang rahasia Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengenal Kristus, mengalami Kristus, berjalan bersama dengan Kristus yang membuat kita kuat, yang membuat kita mampu menghadapi sakit penyakit, menghadapi problema, persoalan hidup.
Kemudian yang kedua, bersekutu dan bersatu dalam jemaat gereja lokal sebagai anggota tubuh Kristus. Dalam kedua hal itulah terdapat kunci yang menjadikan kita semakin lama semakin kuat di dalam Tuhan. Nah, kalau kita tidak mau bersekutu, tidak mau berkumpul, hanya di rumah saja, itu kita menjadi orang yang egois, merasa kuat, merasa mampu. Di rumah saja kita harus berkumpul sebagai anggota. Apalagi kalau saudara hidup di tengah masyarakat. Kalau kita tidak bergaul, kita tidak bergabung dengan orang-orang di sekitar kita, kita dianggap sekarang ini teroris. Kalau kita tidak keluar, tidak dikenal. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan. Terus mari kita meningkatkan di sini persatuan sebagai anggota tubuh Kristus. Di sini bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa untuk ke depan, untuk kegiatan-kegiatan yang akan datang, supaya gereja ini bertumbuh, berkembang luar biasa. Kalau kita sekarang sudah bebas, kita melewati ancaman, kita melewati tekanan himpitan. Dilarang nggak boleh ini, dilarang menghentikan pembangunan, dilarang mengadakan kegiatan ibadah, himbauan. Tapi sekarang pemerintah desa care, baik, dan komunikasi kami baik sekarang. Doakan saudara, saya mengajukan lagi untuk dana hibah dari pemerintah untuk renovasi. Sebenarnya untuk pekerjaan yang masih banyak, di atas, di bawah, depan, lepo. Saya mengajukan renovasi gereja dan sarana prasarana, ya penambahan, ya mungkin mie, ya mungkin sound, atau mungkin AC, mungkin satu doakan saja. Proposal saya sudah buat, sudah ada di anggota dewan. Kalau sudah di tangan anggota dewan, ini bagian bangga saudara yang dikasih Tuhan. Saya percaya. Tapi dikasih nggak dikasih itu urusan dari Tuhan. Kalau dikasih ya puji Tuhan, kalau nggak dikasih ya puji Tuhan. Amin. Ya puji Tuhan saja. Belum waktunya. Yang penting kita tetap semangat. Ya puji Tuhan. Kemudian kita perlu memiliki miliki iman dalam Tuhan. Kita harus memiliki iman dalam Tuhan untuk memahami bahwa dalam Tuhan segala sesuatu itu mungkin. Amin. Bagi manusia tidak mungkin, tidak bisa. Saya rindu, saya ingin mengalami sendiri, bukan hanya 1-2 jemaat, mengalami pribadi. Karena kedekatan dengan Tuhan kemudian rasanya, aduh ini gak mungkin, ini berat, oh ini kendala, ini masalah. Itu nanti Tuhan akan kerjakan. Amin. Masalah persoalan, masalah anak, masalah pendidikan, masalah pekerjaan. Keadaan sekarang ini katanya, waduh sekarang sepi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, Yesus akan menikah. Oh, percaya saja nanti Tuhan akan tolong, Tuhan akan cukupkan. Ya, puji Tuhan. Bulan Agustus diberkati di tempat ini. Ya, puji Tuhan. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, masih dalam masa bimbingan pernikahan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, apa yang tidak mungkin, apa yang tidak bisa, tentunya kita mengalami sendiri. Saya saat kami pelayanan harus kontrak, harus pindah, duwe kursi papat, punya anak. Kemudian kalau anak saya nangis punya rumah itu muring-muring, pintunya burak, namanya anak kecil saudaraku.
Wis kapan kontrakannya uga tenteng pindah lagi. Ngalami seperti itu. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi saya percaya kepada Tuhan walaupun proses. Ingat, Yusuf untuk berhasil itu dibutuhkan bertahun-tahun. Kalau saudara punya mimpi, kalau saudara punya visi, punya mimpi, kerinduan, cita-cita ke depan, belajar seperti Yusuf. Walaupun kendala, walaupun difitnah, walaupun dibenci, walaupun dipenjara, ini perjalanan hidup ini, aduh saudara, jangan enak-enak saja. Kalau kita jalan enak-enak, ini contoh. Ada sebuah kerah di atas pohon. Kemudian angin ngomong, saya coba kerah ini lincah, ketek, muncul trono, lompat sana, lompat sini, naik turun. Coba aku angin ini ngomong, kuwi tek, kamu tek, tak kasih angin yang semilir. Nah, dikasih angin yang semilir. Nah, ketek ngantuk saudaraku. Dan kemudian karena ngantuk tertidur ketek jatuh. Nah, dalam kehidupan kita kalau kita enak terus, saudara yang dikasih Tuhan, makanya seringkali ada yang nggak enak. Ada yang bilang hidupan kita itu seperti roda yang berputar, adanya di tengah, di atas, di bawah. Kita semua dalam proses. Saudara yang dikasih Tuhan, kemarin ada seminar peternakan ayam, belajar memelihara ayam. Luar biasa. Saya dapat masukan bagaimana cara mengelola makanan untuk ayam yang murah meriah, yang hanya ngambil di pasar bekas-bekas itu bagaimana mengelolanya. Sayang nggak ada jemaat. Nanti saya sharekan nanti supaya kami rindu jemaat ini nggak usah jauh-jauh cari pekerjaan. Nanti kalau punya lahan, punya tempat, kalau punya ayam itu enak, saudara yang dikasih Tuhan. Saya itu pengalaman. Kalau mudik itu pasti ada yang disanggup itu kalau pitik, saudara kan. Pitik, kemudian sampai sekarang saya pelihara ayam. Tante dibawa telur itu jual ke mana? Ke warung. Kemudian dari warung itu ditukarkan jagung, susunya juga apa namanya? Sayur-sayuran. Mari beli telur letok. Berarti bisa jadi makan telur ayam itu tambah sehat. Tapi malah telur sing dimakan telur sing murah. Cacatnya telur ayam itu murah loh jadi. 2.500 sudah dikasih Tuhan. Nah, lanjut saja kok cerita ini ya. Ini bunga-bunga ya supaya kita kemudian mengakui bahwa Tuhan memiliki otoritas atas segalanya yang ada di bumi. Apapun yang ada di bumi itu ada di dalam kontrol Tuhan, ada di dalam kuasa Tuhan. Jangan merasa, jangan menganggap aku nggak bisa, aku hanya seperti ini saja. Saudara, mari kita bangkit, mari kita semangat. Potensi apa yang ada dalam hidup kita? Keahlian apa? Kemampuan apa? Puji Tuhan, di sini ada yang bisa ternak bibit lili Mas Minto. Semangat Mas Minto. Cuma pesan saya nanti jangan sampai dililit terus loh, kok kademen loh. Ingat puji Tuhan, ingat beribadah kepada Tuhan. Ya kemudian supaya nanti yang lain juga mungkin punya keahlian apa. Mbak Endang pinter, saya itu gak iso itu. Yang harganya itu mahal, saudaraku. Baju-baju pengantin itu ya, baju-baju mode-mode untuk lomba-lomba gitu. Yang membuat siapa ternyata? Mbak Endang. Rumahnya di mana? Semanding. Wah luar biasa. Itu karunia Tuhan. Meskipun jelimet, harus dibawa ke Tulungagung. Terus kemudian yang pintar masak, masak bukan dijual, supaya nanti ekonominya kita akan meningkat. Amin. Ya, terus semangat,
terus semangat supaya jemaat di tempat ini diberkati Tuhan. Kalau sudah diberkati Tuhan, kemudian jangan sampai lupa ya. Ada suami istri, dulunya dia biasa-biasa masih kontrak, dia datang kepada hamba Tuhan, doakan supaya saya diberkati, suami saya dapat pekerjaan. Puji Tuhan, diberkati Tuhan, suami istri, punya anak-anak, punya mobil, punya rumah, rumahnya banyak. Saudaraku, kemudian tambah lagi punya istri lagi, kemudian banyak hal yang lain. Lupa ke gereja, lupa Tuhan, hanya piknik, hanya sibuk. Kemudian istri yang lama itu kasihnya mulai lemah, mulai ditinggalkan, mulai lebih cinta kepada istri yang kedua. Kemudian istri yang pertama itu datang ke gereja, tolong doakan suami saya supaya melarat lagi seperti dulu. Kenapa doa seperti itu? Suami saya gara-gara sugih lupa. Nah, ini loh manusia kadang-kadang kalau sudah berada lupa, sibuk sana, kegiatan sini, kegiatan situ. Mari saudara jangan sampai mengalami seperti ini. Mari hubungan tetap baik, suami istri komunikasi hubungan dengan baik, anak-anak juga dengan baik, dan kita merasa diberkati Tuhan. Semua ambil bagian dalam pelayanan di tempat ini, gereja akan maju, gereja akan berkembang. Meskipun di depan ini tiap minggu juga ada ibadah, tapi ibadahnya lain, pakai corong saudara ya. Puji Tuhan, kita dapat berdampingan satu dengan walaupun kita berbeda di sini. Dan kami di sini sudah mendapat lingkungan masyarakat sudah tahu ini, bahwa kami sudah punya pegangan dari Kemenang, dari Jatim, dari pemerintah, dan kami juga dapat hubungan. Seringkali saya juga dapat ucapan Natal dari bupati, dapat surat. Puji Tuhan, terus gereja di sini akan bertumbuh berkembang. Tapi kita harus bekerja, kita harus bergandengan tangan memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita berdiri. Kita pernyembahan lagu yang terakhir tadi. BL bisa maju, bisa dibuka anunya wirelessnya. Wireless lagi tuh. Ku hidup karena percaya. Saudara yang dikasih, biar kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau kita melihat, kita akan lemah. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam doa kami. Tidak
ketika beban berat, ketika ada di dalam kesulitan, ada Tuhan yang senantiasa ada dalam hidup saudara, yang memberikan jalan keluar, yang memberikan kesanggupan. Mungkin aku sudah mentok, aku gak bisa, aku gak kuat, ini sakit penyakit, mungkin pergumulan yang lain. Yesus, kuatkan kami, teguhkan kami. Terima kasih. Aku punya Tuhan. Nanti Bapak Agus berdoa. Ampuni kami Tuhan, bila hari-hari ini mungkin kami sudah tawar hati, kami sudah lupa akan cinta kami mula-mula kepada Tuhan. Ketika kami baru lahir baru, ketika kami baru mengenal Tuhan, kami begitu menggebu-gebu untuk mencari Tuhan. Tapi ampuni kami bila hari-hari ini kami mulai padam, kami mulai suam-suam kuku, kami mulai patah semangat kami untuk mengiring Engkau. Pagi ini tidak satu kebetulan firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu berbicara bagi kami. Tuhan yang melihat setiap hati kami pribadi lepas pribadi. Mari ya Roh Kudus, pulihkanlah setiap kami umat-umat-Mu, anak-anak-Mu. Tuhan menjamah setiap hati kami pagi hari ini di dalam nama Yesus. Tuhan, mungkin permasalahan hidup kami, pergumulan kami membawa kami jauh daripada Tuhan. Kami mau berkomitmen pada pagi hari ini. Kami mau membangun kembali hidup kami di dalam Tuhan. Kami mau setia lagi kepada Tuhan, menyediakan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan, mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, bersekutu bersama umat-umat Tuhan. Kami rindu Tuhan, hati kami disegarkan pagi hari ini. Iman kami, kasih kami, pengharapan kami kepada Tuhan tidak kembali mudah, tetapi sungguh kembali menyala-nyala di dalam Tuhan. Kami boleh menikmati Tuhan. Iman kami boleh bertumbuh, terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang berotoritas di dalam hidup kami, bahkan atas alam semesta. Permasalahan kami bukanlah permasalahan yang besar di dalam Tuhan. Selalu ada solusi bagi setiap kami yang percaya, setiap kami yang mengandalkan Tuhan. Apapun masalah kami pagi ini, ketika kami bawa di hadapan Tuhan, kami percaya jawaban Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan bagi kami dipulihkan, kami dibaharui, kami menang di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami ya Roh Kudus, untuk kami terus berlaku setia, untuk kami terus mengikatkan hidup kami kepada Tuhan, untuk kami terus mengasihi Tuhan sampai langkah kami yang terakhir. Terima kasih bagi hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Asis yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan memakai, Tuhan mengurapi, memberikan visi dan misi yang baru di dalam pelayanan di tempat ini. Terus berkembang, terus bertambah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tolong ya Roh Kudus, supaya firman-Mu tidak berhenti dalam pendengaran dan pengertian kami, tetapi terus berkembang, bertumbuh, menjadi buah yang indah di hadapan Tuhan. Kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia, seluruh dengan kehendak dan apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Kami sambut firman dan kami kerjakan dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin.
kasih Bapa yang di surga, dan kami akan memberikan korban persembahan Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberikan. Kami percaya Tuhan Engkau akan membalikannya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih pelayan altar yang sudah berbagian untuk pelayanan, supaya semakin hari semakin dipakai, semakin diberkati Tuhan dalam pelayanan kita semua. Pengumuman Parta Ebenezer Senin sampai Sabtu, puji Tuhan, doa pagi berjalan jam 4 pagi. Terus kemudian hari Senin ada ibadah penghiburan 40 hari Bapak almarhum Bapak Suyono, bertempat di rumah Mbak Wahyu jam 6 sore, betul ya? Puji Tuhan. Kemudian Selasa dan Rabu ada persekutuan doa di tempat ini jam 6 sore. Terus Kamis ada ibadah wanita jam 6, diganti itu, bukan jam 5, jam 6 sore. Terus doa pelayanan altar, juga doa yang ambil bagian dalam persekutuan doa, ya, semua bisa terlibat. Yang terlibat dalam pelayanan altar khususnya ikut doa, ya, jam 6 sore. Terus Sabtu latihan musik anak-anak jam 4:30. Kemudian dilanjut latihan musik untuk ibadah minggu jam 7 malam. Ya. Minggu ibadah raya jam pemuda remaja jam 6 sore, ya. Bukan jam 7, jam 6 sore. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Terima kasih untuk keluarga dari Malang, Pak Juri. Bersyukur bisa beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat atas kelahiran Mbak Dina, putri pertama menunggu 16 tahun baru dapat anak.
dan tinggal menunggu gilirannya Mbak Wahyu. Kalau tidak bulan ini, bulan depan. Kiranya semuanya proses persalinannya ditolong Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kami serahkan untuk sekolah minggu, guru sekolah minggu. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya mau menyampaikan sebentar tentang pengumuman untuk persiapan keberangkatan Kids Camp. Jadi untuk anak-anak yang perlu dibawa itu ada Alkitab, yang pasti ada Alkitab, payung atau jas hujan, kolektor 2-3 kali, terus sandal, sepatu, jaket, obat-obatan khusus kalau ada yang punya kondisi kesehatan khusus, pakaian yang tidak transparan waktu game karena ada basah-basahan nanti, kemudian pakaian yang pantas untuk ibadah, kaos atau kemeja, celana panjang, rok yang tidak mini, baju warna putih untuk opening. Nanti openingnya di hari pertama itu jam 5 sore. Itu pakai pakaian baju putih ya, sama boleh pakai celana panjang dan sepatu. Kemudian catatan tambahannya, untuk anak-anak dipastikan diharapkan kalau bisa tidak perlu membawa HP karena takut hilang. Tapi kalau ada hal khusus sehingga perlu membawa handphone, dibolehkan membawa HP dengan catatan untuk diinfokan ke kakak pembinanya nanti di sana dan dititipkan. Kalau ada perlu baru kita minta ke kakak pembina. Ini supaya menghindari dari kondisi takut hilangnya itu tadi. Kemudian untuk keberangkatan nanti akan dibicarakan orang tua setelah pulang ibadah, nanti kita bisa berdiskusi sebentar. Jadi jangan pulang dulu untuk orang tua yang anaknya ikut Kids Camp. Sekian pengumuman dari saya kembalikan pada Bapak kembali. Untuk masalah keberangkatan kami serahkan untuk guru sekolah minggu dan orang tua nanti bagaimana baiknya. Saya juga akan hadir ikut mengantar ke Batu nanti. Kalau mungkin ada Ko Ari yang bisa mobilnya nanti biar di lobby oleh Bapak Gunawan atau Mbak Kesi. Pakai mobil siapa? Ada 3 mobil di sini. Ada Pak Koco juga ada, tapi nggak usah banyak-banyak. Kita sudah ada cuma 4 orang, 2 mobil saja. Nanti mobil siapa yang siap? Ya, gak usah takut anak-anak ya. Ada Kak pembina di sini, Kak Pesan, nanti dia pengurus KD. Pembina saya, bukan nanti di acara saya bukan pembina. Oh, dia acara khusus tapi dia bagian dia maksudnya dia pengurus KD Parnap Jatim. Jadi nggak usah takut, HP-nya dititipkan untuk anak-anak sama kakak pembina gitu. Bukan Kak Pesa gitu loh. Nanti ada orang. Oh ada orang, oh ya ada orang terus. Oh saya nggak ngerti, itu urusan sana nanti wis. Mari sama-sama kita berdiri. Saya nggak pernah ikut soalnya, saya dulu pelanggar saya dulu. Ya. Terima kasih Yesusku. Ibadah yang diberkati Tuhan, amin. Tuhan melawat kami semua. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, jalan buntu dibukakan jalan. Terima kasih. Korban persembahan milik Tuhan yang dipersembahkan, pelayanan yang berbagi. Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati pekerjaannya, Tuhan memberkati setiap usaha yang dikerjakan, supaya dibuatnya menjadi berhasil dan diberkati Tuhan. Bersyukur Mbak Dina sudah melahirkan selamat, menanti 16 tahun. Ini berkat Tuhan. Kami menyerahkan Mbak Wahyu, kelahirannya juga diserahkan dalam tangan Tuhan. Sekolah minggu boleh bertambah lagi di tempat ini. Terima kasih.
Kami rindu, kami semua bergandengan tangan untuk melayani Tuhan di tempat ini. Memberkati keluarga Bapak Agus dari Malang, Pak Jurdi, diri sehat kuat, berkati keluarga, berkati anak, berkati masa depan keluarga bisa bekerja, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan untuk ibadah penghiburan hari Senin jam 6 sore. Kami menyerahkan persiapan anak-anak yang ikutkan ke sekolah kita PJ Batu. Semuanya supaya anak-anak mendapat bekal, anak-anak akan diberkati Tuhan. Terima kasih. Mari kita minta berkat. Ulang, terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin.